Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Turjana, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi D3 Farmasi Stiva Pratama Spalu. Di Stiva Pratama Spalu saya berada pada Departemen Biologi Farmasi dan Bahan Alam. Sesuai bidang ilmu saya mengajar beberapa mata kuliah, yaitu mikrobiologi dan parasitologi, farmakognosi, fitokimia, dan fitoterapi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah saya ampuh, yaitu farmakognosi. Mata kuliah farmakognosi merupakan mata kuliah wajib prodi yang terdapat pada semester 3 dengan bobot SKS 2. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar mengenai sejarah, pengertian, dan manfaat farmakognosi. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari mengenai morfologi tumbuhan, sistematika tumbuhan, sumber bahan baku obat alam, simplisia dan ekstrak, dan cara memperolehnya. Selain itu, pengawasan mutu simplisia dan ekstrak, cara memproduksi obat tradisional yang baik, dan aktivitas biologis tumbuh. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebani pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, yang mencakup sebagai berikut. Sikap 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Sikap 2, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas di bidang farmasi berdasarkan agama, moral, dan etika. Sikap 3, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Sikap 6, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Sikap 8, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Sikap 11, mampu bertanggung jawab terhadap praktik profesional, meliputi kemampuan menerima tanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktek di bawah tanggung jawabnya dan hukum atau peraturan perundang-undangan. Sikap 12, menguasai kode etik tenaga teknis kefarmasian Indonesia, pengetahuan faktual tentang hukum dalam bidang farmasi. Pengetahuan 1, menguasai konsep anatomi fisiologi tubuh manusia, anatomi fisiologi tumbuhan, mikrobiologi, dan parasitologi. Pengetahuan 2, menguasai prinsip kimia, fisika, dan biokimia. Pengetahuan 3, menguasai konsep teoritis farmasetika, farmakologi, farmakognosi, dan manajemen farmasi. Pengetahuan 6, menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pembuatan sediaan farmasi yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Pengetahuan 12, menguasai konsep prinsip dan teknik penyuluhan sebagai upaya promosi kesehatan bagi masyarakat. Keterampilan umum 4, menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan akurat dan sahih. Keterampilan umum 5, bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Keterampilan khusus 2, mampu menyelesaikan pelayanan resep, pelayanan swamedikasi, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pekerjaan teknis farmasi klinik sesuai dengan etik dan aspek legal yang berlaku. Keterampilan khusus 3, mampu melaksanakan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, vaksin, dan bahan medis habis pakai mengacu pada cara distribusi yang baik yang telah ditetapkan sesuai dengan etik dan aspek legal yang berlaku. Keterampilan khusus 4, mampu membantu melakukan pengumpulan data, pengolahan data, dan penyusunan laporan kasus dan atau laporan kerja sesuai dengan ruang lingkup penelitian kefarmasian. Keterampilan khusus 5, mampu menyampaikan informasi terkait pelayanan kefarmasian melalui komunikasi yang efektif, baik interpersonal maupun profesional kepada pasien, sejawat, apoteker, praktisi kesehatan lain, dan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya. Keterampilan khusus terakhir, mampu memberikan penyuluhan kesehatan khususnya bidang kefarmasian. Dari capaian pembelajaran lulusan tersebut menurunkan 8 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu
Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah, pengertian, dan manfaat farmakognosi. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan morfologi tumbuhan. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan sistematika tumbuhan. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan, membedakan, dan menyebutkan sumber bahan baku obat tradisional, mineral, hewan, dan nabati. CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan proses pembuatan simplisia. CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan proses pengumpulan dan pemanenan bahan baku simplisia mineral, hewani, dan nabati berdasarkan karakteristik bagian tanaman. CPMK 7, mahasiswa mampu menjelaskan pengawasan mutu simplisia dan ekstrak serta cara memproduksi obat tradisional dengan baik. CPMK 8, mahasiswa mampu menjelaskan aktivitas biologis tumbuhan. Dari 8 CPMK ini kemudian dibagi menjadi 14 sub CPMK, tidak termaksud ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang terjabarkan pada tiap pertemuan. Adapun bahan kajian atau materi yang saya ajarkan pada mata kuliah ini yaitu pengantar farmakognosi, sejarah, pengertian, perkembangan, dan manfaat, pengertian dan ruang lingkup botani, morfologi sistematika, anatomi dan fisiologi tumbuhan, klasifikasi dan pengelompokan tumbuhan, organ tumbuhan tingkat tinggi, tipe organ generatif, bunga, buah, dan biji, sistematika tumbuhan, sumber bahan baku obat tradisional, simplisia dan cara pembuatan simplisia, penyimpanan simplisia, evaluasi mutu simplisia, ekstrak dan ekstraksi, penentuan aktivitas biologis tumbuhan. Adapun sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah sistem berbasis OB, Outcome Based Education, dan juga mengacu pada CPL, capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah blended learning, di mana saya memblend model pembelajaran secara online atau offline, yang disebut dengan F2F atau tatap muka. Untuk pembelajaran online, saya menggunakan 3 media. Yang pertama, media Zoom. Yang kedua adalah media Google Classroom. Yang ketiga, media LMS yang telah disediakan oleh Stiva Plitamaspa. Untuk pembelajaran offline atau tatap muka, kami melaksanakan pada ruang kelas yang telah disediakan oleh Prodi. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya gunakan ada 2 metode, yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana delivery merupakan proses penyampaian materi dengan baik kepada mahasiswa agar mudah untuk dipahami. Interaction adalah interaksi antar dosen dengan mahasiswa satu dan mahasiswa lainnya. Assessment, adanya pemberian tugas yang diberikan kepada mahasiswa dan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran yang telah disampaikan. Metode pembelajaran kedua yang saya gunakan adalah SCL, Student Centered Learning, di mana pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa untuk melatih keterampilan mahasiswa dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan memiliki kemampuan berpikir kritis, di mana dosen sebagai fasilitator dan motivator. Untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami materi yang telah diberikan, saya melakukan asesmen mengacu pada kebijakan SNDIKT dan kebijakan perguruan tinggi. Instrumen bobot penilaian merupakan ukuran dalam persen yang menunjukkan presentasi keberhasilan satu tahap penilaian terhadap nilai keberhasilan keseluruhan dalam mata kuliah. Kriteria atau indikator dalam bobot penilaian mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester adalah mahasiswa yang kehadirannya 75% selama 16 kali tatap muka dan namanya tercantum pada daftar peserta dan nilai akhir atau DPN. Komponen penilaian terdiri dari 1. Tugas mandiri atau terstruktur 25%,
2. Skip, skill dan soft skill 15%. 3. Ujian tengah semester 30%. 4. Ujian akhir semester 30% dengan total keseluruhan komponen penilaian 100%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya melalui luring atau F2F. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan sesuai pertemuan sebelumnya setelah UTS. Baik, sebelum kita melanjutkan pertemuan, Ibu Abang terlebih dahulu. Aulia, Ayu Lestari, Dewa, Sarha, Febri, Elda, Mawa, Mercy, Adinda, Takdiria, Rena, Felicia, Hana, Iwayan Gita, Iwayan Sujati, Yanto, Rohani, Grace, Ivena. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu simfisia. Ya, tapi sebelum lanjut ke pertemuan sebelumnya, ingin kami mereview kembali pertemuan sebelumnya. Ada yang tahu apa yang disebut dengan simfisia? Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit menurut Farmakope Indonesia tentang apa itu simfisia. Simfisia adalah bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan. Baik, terima kasih. Sudah dengar semua ya? Kemudian mengenai simfisia dari Farmakope Indonesia. Mungkin ada tambahan yang lain? Silakan Febri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian simfisia menurut materi Medika Indonesia. Jadi simfisia ialah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan ataupun juga dan kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Ya, oke. Dan dari ini dia menjelaskan mengenai simfisia menurut materi Medika Indonesia. Nah, ini ada tambahan dari yang lain? Oh ya, silakan Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian dari simfisia segar. Simfisia segar adalah bahan alam segar yang belum dikeringkan. Ya. Jadi dari kita teman tadi sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan simfisia. Nah, untuk Dewa sendiri dia lebih memfokuskan pada simfisia segar. Artinya simfisia yang digunakan yang belum dikeringkan. Simfisia yang belum mengalami pengeringan. Oke. Sesuai slide yang ada di sini, itu mengacu pada materi Medika Indonesia. Simfisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dikatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Nah, jadi poinnya adalah simfisia
nabati, hewani, dan perawatan. Nah, itulah pembelajaran kita sebelumnya. Nah, untuk pembelajaran pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana cara proses atau bagaimana proses pembuatan sintesia. Jadi tujuannya supaya adik-adik bisa memahami atau menjelaskan mengenai proses pembuatan sintesia. Ya, sehingga adik-adik mendapatkan materi ini, adik-adik bisa menjelaskan secara tepat mengenai cara proses pembuatan sintesia atau cara proses pembuatan bahan baku obat dari alam, ya. Oke, sampai sini. Oke. Nah, salah satu jurnal penelitian ibu terkait pengolahan sintesia adalah ini flavonoid and antioxidant activity of ethanol extract from java plum Syzygium cumi di Gemah Kesehatan Jurnal Poltekes Jayapura. Jadi ibu menulis pada penelitian ini terdapat pada slide 4. Nah, di penelitian ini ibu menjelaskan sedikit mengenai cara pengolahan sintesia. Jadi adik-adik bisa mencari di Google, mungkin bisa cari Google Classroom, cari nama saya, nanti akan muncul dengan apa saja yang sudah saya presentasinya. Oke, pada pertemuan ini seperti saya bilang tadi, kita akan membahas mengenai bagaimana proses pembuatan sintesia, ya. Nah, proses pembuatan sintesia itu terdiri dari yang pertama pengumpulan, yang kedua pengolahan, yang ketiga penyimpanan. Jadi dari 3 proses ini saya ingin memberikan kalian tugas. Di pertemuan pertama kita sebelum pada saat perkuliahan kita sudah menyampaikan bahwa metode pembelajaran adalah secara DIY dan SCL. Jadi pada saat ini ibu akan menggunakan metode SCL atau Student Centered Learning, di mana pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Oke, kali ini ibu akan membagi 3 kelompok. Untuk kelompok 1 mungkin di bagian sini, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, untuk kelompok 1 mencari cara pengumpulan bahan baku obat. Untuk kelompok 2 mencari cara pengolahan bahan baku obat. Untuk kelompok 3 cara penyimpanan bahan baku obat. Oke, silakan cari referensi dari nama. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Selain itu bisa tidak kita cari sumber yang lain? Oh iya, pertanyaan apa? Jadi silakan kalian mencari sumber pembelajaran yang lain, baik dari buku atau buku mungkin kalau ada, kemudian di jurnal. Nah, biasanya kita akan menggunakan buku dari apa? Parlemen. Nah, ini ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, saya berikan waktu selama 20 menit untuk berdiskusi mengerjakan tugasnya masing-masing. Ya, jadi
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan simplisia pimpang yang saya ambil berawal dari pembuatan deposit metal di Desa Soku, Kecamatan Mekalati, Kabupaten Sigi. Adapun dalam proses pembuatan simplisia yaitu yang pertama ada pengambilan bahan baku. Pengambilan bahan baku itu dilakukan jika mengambilnya di pagi hari itu sebelum jam 9 dan jika pengambilan di sore hari itu sebelum jam 5. Proses yang kedua itu dilakukan sortasi basah. Tujuan dilakukan sortasi basah itu untuk memisahkan dari kotoran dan dari bahan baku tersebut. Itu sortasi basah itu dilakukan pada air yang mengalir. Proses yang ketiga itu ada perubahan bentuk atau disebut perajangan. Tujuannya itu agar lebih mudah dalam proses pengeringan bahan baku tersebut. Yang keempat ada proses pengeringan. Proses pengeringan ini dilakukan selama 2 hari pada suhu 30 sampai 90 derajat Celcius, namun yang baik tidak kurang atau tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Yang proses yang kelima itu sortasi kering. Proses sortasi kering itu untuk memisahkan benang benda asing dari bahan baku yang sudah habis dilakukan pengeringan. Dan proses yang terakhir itu pengemasan. Pengemasan yang dilakukan untuk melindungi agar tidak terjadi kerusakan pada simplisia yang sudah dikeringkan. Sekian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke. Jadi dari kelompok 2 menyampaikan bahwa proses pembuatan simplisia mulai dari pengumpulan bahan baku atau pengambilan sampel. Karena contoh dari kelompok 2 adalah rimpang. Jadi contoh pengambilan sampel untuk rimpang silakan mengacu pada tabel ini, ya, atau juga jurnal yang kalian dapatkan, ya. Kemudian setelah pengumpulan bahan baku, sortasi basah. Tujuan sortasi basah apa? Ya, untuk memisahkan kotoran dari simplisia. Selanjutnya apa lagi? Pencucian gunanya untuk apa? Tujuannya? Ya, untuk membersihkan kotoran. Tadi sortasi basah itu dipisahkan dari kotoran. Kemudian pencucian untuk membersihkan kotoran. Ya, oke. Setelah pencucian, tujuannya perajangan apa? Untuk memisahkan Ya, untuk memudahkan proses pengeringan, ya, atau membuat permukaan itu menjadi lebar, jadi mudah proses pengeringannya. Selanjutnya, pengeringan. Apakah boleh di atas 100? Tidak. Atasnya mulainya dari mana sampai mana? 30 sampai 90 derajat Celcius. Tapi tergantung lagi dengan senyawa apa yang akan kita tarik. Ya, tergantung dari senyawa apa yang kita tarik. Apakah dia tahan pemanasan atau tidak? Selanjutnya, sortasi kering. Tujuannya? Ya, lagi kalau namanya sortasi berarti untuk memisahkan tanaman dengan benda asing. Oke, yang terakhir, pengepakan atau penyimpanan. Nah, untuk penyimpanan silakan dilanjutkan oleh kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menemukan sumber untuk penyimpanan terhadap kadar tertentu simplisia rimpang ini. Di sini saya kan ambil contoh rimpang.
Selanjutnya serbuk dikemas dalam plastik bening terpapar dan diberi label. Penyimpanan siklusnya dilakukan pada temperatur 4 derajat Celcius, 15, 28, 37, dan 40 derajat Celcius. Nah, masing-masing temperatur penyimpanan terdapat 3 sampel serbuk siklusnya lengkap. Sampel untuk temperatur 40 derajat Celcius disimpan pada lemari pendingin atau freezer dengan temperatur 40 derajat Celcius. Nah, untuk yang temperaturnya 15 derajat Celcius disimpan pada lemari pendingin dengan temperatur 15 derajat. Untuk temperatur 28 derajat disimpan di dalam kamar atau ruangan dengan temperatur 28 derajat Celcius. Untuk temperatur 30 disimpan di inkubator dengan temperatur 37, dan untuk temperatur 40 disimpan dengan paparan sinar matahari. Penyimpanan serbuk siklus lengkap mengakhiri dilakukan selama 30 hari. Ya, jadi silakan adik-adik cari terkait penyimpanan, keunggulan